Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matil iman wa ni'matil islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa mawalah. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan jasmani maupun rohani, dan mudah-mudahan kita semua terhindar dari penyakit hati dan juga penyakit fisik. Lebih-lebih di perkuliahan kali ini kita menggunakan sistem online disebabkan suatu wabah penyakit yang namanya corona. Mudah-mudahan kita semua dengan keluarga kita dijauhkan dari penyakit itu, dan juga teman-teman guru-guru kita semua juga dijauhkan dari penyakit itu, dari penyakit corona. Salawat ma'asalam mudah-mudahan tetap kepada beliau, Nabi yang agung, Nabi yang besar, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan juga kita sebagai umatnya diakui sebagai umatnya, dan mudah-mudahan juga kita mendapatkan syafaatnya sehingga kita juga bisa terhindar dari virus-virus corona tersebut. Baiklah, mahasiswi sekalian yang dirahmati oleh Allah, di perkuliahan kali ini, di kuliah akhlak tasawuf, kita akan berbicara tentang tema prinsip-prinsip dan faktor pembentuk akhlak. Prinsip pembentuk akhlak dalam Islam, kalau mengacah kepada kemampuan spiritualitas manusia, itu ada 3. Yang pertama di sini adalah qalbu, yang kedua adalah ruh, dan yang ketiga adalah akal. Baik, kita mengulas yang pertama, yaitu qalbu. Secara bahasa, qalbu itu artinya adalah hati, lubuk hati, jantung, inti kekuatan, dan juga bisa diartikan sebagai semangat, keberanian, atau Al-Imam Al-Ghazali pernah mengatakan qalbu itu adalah latifah rabbaniyah ruhaniyah, suatu yang halus yang memiliki sifat ketuhanan dan keruhanian. Dengannya kita merasa sedih, merasa duka, merasa kesal, merasa gembira, merasa kagum, juga bisa merasakan kebencian dan juga kecintaan. Tentu qalbu di sini menjadi sebuah tolak ukur yang sangat penting untuk menentukan kebaikan manusia. Karena qalbu di sini adalah pendorong, pemacu seseorang itu berbuat, bertindak sesuai dengan apa yang dirasakan oleh hatinya. Maka dari itu ada 3 fungsi daripada hati itu sendiri. Yang pertama adalah alat untuk menemukan penghayatan ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama di sini menunjukkan bahwasanya qalbu di sini mampu meyakini sesuatu yang tidak nampak oleh indera kita, sehingga hati dapat mempercayai bahwasanya
Allah Subhanahu wa taala itu ada, dan juga hal-hal yang gaib yang harus kita yakini. Dan yang kedua adalah fungsinya adalah salah satu anggota badan yang berfungsi untuk beriman hanya kepada Allah, beramal hanya kepada Allah, dan badan yang lainnya menjadi sebagai alat yang dimanfaatkan oleh qalbu itu sendiri, sehingga saat hati kita menginginkan kebaikan, maka badan kita diupayakan hadir atau menghadirkan kebaikan itu sendiri yang memang benar-benar muncul dari hati kita yang paling dalam. Yang ketiga adalah sebagai alat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana gerak ibadah semua anggota badan itu adalah pancaran hati kita, karena sesuai dengan fungsinya. Sehingga kalau pancaran hati kita baik, pancaran hati kita istimewa istilahnya, maka insya Allah ibadah-ibadah kita yang dilakukan kepada Allah, maka insya Allah juga akan bernilai istimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari fungsi tiga hati tersebut atau qalbu tersebut, maka kesimpulannya adalah hati di sini memiliki kemampuan eksistensial, imaterial, dan spiritual. Maka ada sebuah hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, ala wa inna fi jasadin mudghatan idza salahal jasad kulluhu wa idza fasadat jasad kulluhu ala wahyal qalbu. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah atau baik pula lah seluruh jasad. Dan sebaliknya, jika jasad tersebut rusak, maka rusaklah seluruh jasad kita. Ala wahyal qalbu. Dan itu adalah hati. Sehingga mahasiswa dan mahasiswa sekalian, hati menjadi sangatlah penting untuk kita jaga. Salah satu untuk menjaga hati adalah kita dengan memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada Al-Quran, ada ayat mengatakan, ala bizikrillahi tatma'innal qulub. Jadi seperti itu ya. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Di sini dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Yang kedua tadi adalah ruh. Ruh bisa diartikan sebagai nyawa yang memancarkan cahaya pada seluruh tubuh melalui urat nadi dan pembuluh darah. Dan yang kedua, ruh itu adalah bisikan Rabbani yang dapat mengetahui segala sesuatu dan dapat menangkap segala pengertian. Itu adalah ruh. Manusia semuanya dikatakan manusia apabila sudah memenuhi 3 elemen. Yang pertama adalah ruh, dan yang kedua adalah jasad, dan yang ketiga adalah akal. Ruh di sini adalah sesuatu yang tidak tampak, gaib, ya,
walaupun kita merasakan, tapi kita tidak bisa melihat. Sehingga ruh di sini sesuatu yang butuh keyakinan untuk kita bisa mempercayai. Ya, makanya kalau tidak beriman kepada Allah, ya kita tidak akan pernah percaya kepada sesuatu yang gaib. Walaupun hal tersebut sebenarnya kita rasakan. Sebenarnya kita rasakan. Ya, roh itu kita rasakan. Makanya Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kepada kita saat ditanya tentang ruh, maka qulir ruh li rabbih. Jadi ruh itu urusan Tuhan. Ya, kalau kalian percaya kepada Tuhan, maka kalian harus percaya bahwasanya semua manusia itu Allah berikan ruh, ya. Ruh tersebut langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Langsung ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sehingga menjadi nyawa buat kita. Sehingga kita menjadi hidup. Makanya roh itu artinya kalau di Indonesia itu, kalau dalam bidang kedokteran itu adalah nyawa, ya. Nyawa. Dan alhamdulillah sampai saat ini dokter itu yang lain itu bisa dicangkok, hati bisa, ginjal bisa, ya. Apalagi cuma fisik yang di luar, ya. Mudah sekali bagi dokter untuk mencangkoknya. Cuma kalau ruh di sini tidak bisa, bahkan tidak bisa dipindah ruhnya satu orang dengan ruh orang lain, ya. Karena ruh itu berkaitan dengan nyawa, dan Allah sendirilah yang mengambil, dan Allah sendirilah yang mampu mengambil ruh itu sendiri. Manusia tidak mampu sampai saat ini, dan insya Allah tidak akan mampu ila yaumil qiyamah, ya. Baiklah, yang ketiga adalah akal. Akal di sini sebagai sumber atau pembuktian sebuah kebenaran. Makanya kalau orang yang tanya itu, oh tidak masuk akal itu, berarti akal di sini adalah menjelaskan sesuatu yang bisa dinalar. Karena akal itu sebagai kemampuan spiritual manusia yang secara relatif kedudukannya analog dengan kedudukan akal dalam kosmologi spiritual. Insya Allah manusia itu semuanya mempunyai akal. Ya, entah akalnya itu sempurna atau tidak, Allah alam. Tapi yang pasti manusia ya. Jenis manusia ini istimewa, ya. Dia punya roh, ya. Punya apa tadi di awal, kolbu, dan punya akal. Ya, hewan-hewan yang lain ya sebenarnya punya roh juga, punya kolbu, tapi tidak mempunyai akal. Jadi akal ini Allah berikan kepada manusia sebagai bentuk pemikiran, ya. Bahwasanya setelah ada kolbu, setelah ada ruh, maka diberilah sebuah akal. Jadi diharapkan akal tersebut digunakan sesuai dengan yang diinginkan. Tapi yang diinginkan hal-hal yang baik, ya. Tentu sesuai dengan landasan-landasan Islam, landasan-landasan Al-Quran dan hadis itu, ya. Terus sesuai dengan ijma' ulama yang kita ikuti. Baiklah, unsur pembentuk yang umum dalam akhlak ini yang pertama adalah naluri manusia. Nah, ini berkaitan dengan qalbu. Makanya manusia itu
mempunyai naluri. Sebelum melihat sesuatu tersebut, manusia sudah kadang tahu, ya, merasakan. Coba kalian kalau ambil contoh ya, kalau ada di sini, terus kalian merasa, kok nggak enak ya saya ya, ini orang tua saya ini kayaknya kenapa-kenapa, atau keluarga kita kenapa-kenapa, itu namanya naluri. Atau kita sebelum melakukan sesuatu sudah tahu duluan, wah ini bakal seperti ini, itu namanya naluri. Yang kedua adalah kebiasaan. Kebiasaan inilah yang harus kita latih. Kebiasaan disinilah kita harus latih menjadi kebiasaan-kebiasaan yang mengarah kepada akhlakul karimah, yang mengarah kepada akhlak-akhlak yang baik. Sehingga dengan kebiasaan ini maka terlatih hati kita, terlatih untuk mendorong kepada anggota badan yang lain agar melakukan sebuah kebaikan-kebaikan. Yang ketiga juga unsur keturunan. Di sini juga ada unsur keturunan, ya mungkin keturunan di sini juga masuk dalam nuansa pendidikan yang diberikan oleh orang tuanya. Ya biasanya, kebanyakan ya kalau orang tuanya perampok dan terus merampok, biasanya anaknya nanti dibesarkan dengan cara didikan merampok, ya dia jadi perampok. Tapi begitupun kalau dia di lingkungan pesantren, dia dididik mengaji kitab, dididik dengan ilmu-ilmu agama, maka dia akan menjadi pengganti daripada abahnya, kiai. Dari Gus nanti bisa menjadi seorang kiai. Yang keempat adalah keinginan dan kemauan yang keras. Ya, akhlak ada kaitannya dengan keinginan ya. Kalau ingin jadi baik, ya bisa. Ya dengan apa? Ya dengan usaha. Ikhtiar di sini diperlukan di dalam membentuk hati kita, membentuk jasmani kita menjadi yang baik. Harus diusahakan. Ya kalau sebelumnya mungkin kurang baik, ya diusahakan sekeras-kerasnya agar kita menjadi baik. Makanya sering kita dengar bahwasanya orang yang beruntung itu adalah orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Dan khairun nas anfa'uhum. Yang kelima adalah hati nurani. Hati nurani. Tadi kita sudah bahas tentang kalbu. Ya di sini unsurnya adalah unsur dari pembentuk akhlak itu adalah hati nurani. Makanya ada yang mengatakan hati nurani tidak bisa dibohongi. Karena hati nurani itu murni ya. Murni itu adalah bisikan-bisikan yang Allah berikan kepada kita. Dari bahasan yang pertama, unsur-unsur pembentuk akhlak di sini, ada satu ayat yang menyebutkan bahwasanya laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adhal ulaika humul ghafilun. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah
dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah, mereka itu sebagai binatang ternak. Bahkan mereka lebih sesat lagi, mereka itu orang-orang yang lalai. A'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita mampu menggunakan hati kita, mampu menggunakan akal kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subtema yang kedua adalah 3 fase untuk sampai kepada akhlak tauhid sufi. Ada tiga. Yang pertama adalah fase tahalli, dan yang kedua adalah fase tahili, dan yang ketiga adalah fase tajalli. Fase tahalli adalah upaya untuk menghindari dan menghilangkan semua sifat kecenderungan pada sesuatu yang bernuansa jasmani dan duniawi, sehingga jiwanya benar-benar kosong dari keinginan dan dorongan duniawi yang berdimensi material, seperti halnya keinginan lisan, tangan, mata, telinga, kaki, dan perut. Jadi seorang calon sufi yang berakhlak, tentu kalau sufi insya Allah sudah berakhlak semua ya, maka harus melewati fase ini. Jadi dia mulai tidak suka dengan keindahan-keindahan duniawi ya. Bukan tidak suka, dia tidak makan, tidak minum, tidak berpakaian ya, bukan itu ya. Tapi dorongan duniawinya itu tidak menggebu-gebu. Cari harta ya tidak untuk hanya kesombongan, tidak hanya untuk kenikmatan yang untuk di duniawi saja ya. Tapi diperuntukkan di mana dia akan lebih dekat kepada Allah yang menciptakan. Yang kedua adalah fase tahili, yang mana mengisi jiwanya dengan ibadah qalbu, dengan bertaubat akan memunculkan sifat terpuji, amanah, khair, khusyuk, ikhlas, dan cinta. Jadi kita mengusahakan jiwa kita itu diisi dengan ibadah-ibadah hati yang menyebut Allah, 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 Allah. Itu salah satu contohnya. Atau beristighfar kepada Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, sebanyak-banyaknya. Dan hal tersebut akan membuat hati kita lambat laun akan menjadi lunak. Juga bisa kita melakukan tindakan-tindakan yang baik ya, contoh amanah, saat kita diberikan sebuah jabatan ya, kita amanah ya. Orang tua kita juga kepada kalian sekalian dan memberikan amanah, kalian kuliah di sini yaitu amanah, maka gunakanlah amanah tersebut sebaik-baiknya. Tidak banyak yang mendapatkan kesempatan amanah seperti kalian ya. Silakan kalian lihat statistik pengangguran atau statistik lulusan kuliah itu masih sedikit. Lebih banyak lulusan SD, lulusan MTS atau SMP, lulusan SMA. Kalian mendapatkan amanah yang cukup luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala yang melalui orang tua kalian. Ya, gunakan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga adalah fase tajalli, di mana pada posisi ini manusia sudah berada pada tahap kehidupan jiwanya yang dapat menyingkap hijab dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah akhlak tingkat tinggi ya.
Jadi manusia dengan Tuhannya itu sudah tidak ada pembatas lagi. Semuanya terhijab. Semuanya tanpa hijab, tanpa pembatas. Ya, saat manusia sudah sampai ke fase ini, ya insya Allah dia sudah tidak merasa butuh kepada selain Allah. Tapi ya juga tidak menghinakan kepada yang Allah ciptakan yang lainnya, ya seperti manusia, alam dan sebagainya. Ini adalah upaya normatif yang mesti dilalui seorang sufi untuk dapat meraih perilaku akhlak. Ya, makanya saya sering mengatakan bahwasanya kalau dia sudah sampai ke tingkatan sufi, tingkatan tajalli, maka kewajiban sholat, puasa ini sudah tingkatannya di level tingkatan kewajiban. Nah, ini kalau dia mengatakan dia tidak wajib, ya tidak wajib bukan berarti tidak dikerjakan, tapi kalau dia sudah pasti mengerjakan, karena dia tidak akan nyampe kepada level tajalli kalau tidak melakukan tindakan-tindakan atau hukum-hukum syariat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya adalah ruang lingkup akhlak. Secara umum akhlak itu yang pertama adalah akhlak pribadi, yaitu akhlak yang diperintahkan, akhlak yang pribadi, yang dilarang, yang diperbolehkan, akhlak dalam keadaan darurat, akhlak berkeluarga, kewajiban orang tua dan anak, kewajiban suami dan istri, kewajiban terhadap karib dekat. Jadi akhlak secara umum ada akhlak pribadi, ada akhlak keluarga. Yang mana kalau akhlak keluarga pribadi di sini ya yang diperintahkan kepada kita, ya sholat itu kan perintah pribadi. Dan juga larangan. Ya, larangan membunuh itu larangan pribadi, atau larangan berbuat zina ya larangan pribadi kepada kita, atau yang diperbolehkan. Yang kedua tadi akhlak berkeluarga, kewajiban orang tua kepada anaknya, kewajiban suami dan istrinya dalam menjalankan bahtera rumah tangga, kewajiban terhadap kerabat dekat, ya. Tetangga itu menjadi sangat penting bagi kita. Yang ketiga adalah akhlak bermasyarakat, ya akhlak yang dilarang, akhlak yang diperintahkan, kaidah-kaidah adab. Akhlak yang keempat adalah akhlak bernegara. Karena kebetulan kita ada di suatu negara yang tidak yang bukan Islam, tapi saya yakin bahwasanya negara kita yang bukan negara Islam, tapi negara kita kan mayoritas Islam, sehingga saya melihat tidak ada pertentangan hukum-hukum yang ada di Indonesia ini dengan ajaran-ajaran Islam. Karena ajaran-ajaran Islam memang ya, bersifat individual. Makanya dalam konteks agama kan la ikraha fid din, tidak ada paksaan. Hingga ada di dalam akhlak bernegara itu hubungan antara pemimpin dan rakyat, ya. Hubungan luar negeri itu nanti akan dibahas lagi lebih lanjut di kelompok yang berikutnya. Yang kelima adalah akhlak beragama. Nah ini yang penting, Pak. Kalau orang yang bersufi ya pastilah akhlak beragamanya sangat tinggi sekali. Yang pertama kewajiban terhadap Allah dan kewajiban terhadap nabi-nabinya. Ya, nabi kita adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, kalau akhlak dibagi berdasarkan sifatnya dan berdasarkan objeknya itu banyak, ya. Yang pertama ada akhlak mahmudah, atau akhlak karimah, atau akhlak yang mulia. Itu ada banyak sekali. Contoh yang awal adalah ridha kepada Allah, cinta
dan beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, dan takdir, taat beribadah, selalu menepati janji, tawakal, sabar, syukur. Nah, itu adalah akhlak, dibagi berdasarkan sifatnya dan berdasarkan objeknya. Terus yang kedua adalah akhlak mahmumah atau akhlak tercelah, atau akhlak sayyi'ah, akhlak yang jelek. Ada kufur, syirik, murtad, fasik, riya, takabur, mengadu domba, dengki, iri, hasud, kikir, dendam, khianat, memutus silaturahmi, putus asa, dan segala perbuatan tercelah menurut pandangan Islam. Hati-hati ya, hati-hati dengan kekufuran, kesyirikan, kemurtadan, kefasikan, riya, takabur, atau mengadu domba ya. Mengadu domba, bukan mengadu kambing ya. Ini mengadu domba, ini menyulut kemarahan satu orang dan dua orang ya. Satunya disulut kemarahannya, satunya disulut juga, sehingga dia menjadi bertentangan. Saat dia bertentangan ya, biasanya orang si pengadu domba itu senang, Pak, dan dia merasa menang, padahal itu adalah pekerjaan yang jelek ya. A'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari pada akhlak-akhlak yang sayyi'ah di sini ya, atau mumah. Ya, itulah yang bisa saya diskusikan kepada sekalian mahasiswa. Mudah-mudahan semuanya bisa mendapatkan ilmu yang barakah, mudah-mudahan diberi pemahaman, dan yang tidak kalah pentingnya, mudah-mudahan kita semua bisa mengaktualisasikan akhlak yang baik, akhlak yang terpuji. Sebelum saya akhiri, seperti semestinya kita akhiri dengan pembacaan surat Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.